Halo, teman-teman. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa melihat benda-benda jauh dengan jelas atau membaca tulisan kecil dengan mudah? Semua itu berkat alat optik. Yuk, kita pelajari bersama. Alat optik adalah alat yang menggunakan prinsip cahaya untuk membantu penglihatan kita. Beberapa contoh alat optik yang sering kita temui adalah kacamata, mikroskop, teleskop, kamera, dan loop. Kacamata digunakan untuk membantu orang dengan gangguan penglihatan, seperti rabun jauh dan rabun dekat. Kacamata bekerja dengan menggunakan lensa cekung atau cembung untuk memperbaiki fokus cahaya yang masuk ke mata. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti sel dan bakteri. Alat ini menggunakan kombinasi lensa objektif dan lensa okuler untuk memperbesar bayangan objek yang diamati. Ketika proses pembentukan bayangan di alat mikroskop, posisi objek harus berada persis di depan lensa objektif, dengan jarak f-op dan 2 f-op untuk menghasilkan bayangan yang maksimal. Jika bayangan tersebut terbentuk pada jarak yang lebih dari 2 f-op di posisi belakang lensa objektif, maka sifatnya akan nyata dan terbalik. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif akan disebut sebagai objek oleh lensa okuler. Kemudian bayangan dari lensa objektif akan ditransfer ke lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan harus berada di depan lensa okuler dan bersifat maya, supaya bisa dilihat secara langsung. Hal ini bisa disebabkan karena bayangan yang berasal dari lensa objektif jaraknya sangat jauh dari lensa okuler. Bentuk bayangan bisa diperbesar dan akan sangat nyata dari sebelumnya. Teleskop membantu kita melihat benda-benda langit seperti bintang dan planet. Teleskop menggunakan lensa atau cermin untuk mengumpulkan dan memperbesar cahaya dari benda-benda yang jauh di luar angkasa. Pada dasarnya cara kerja dari teropong bintang adalah mengubah arah cahaya yang berasal dari suatu benda. Teropong bintang memiliki dua lensa cembung yang bersifat positif dan bayangan akan dihasilkan oleh lensa okuler. Bayangan tersebut akan bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Benda angkasa yang bisa terlihat terjadi ketika jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa okuler sama dengan jarak fokus lensa okulernya. Perbesaran teropong bintang pada saat mata tidak berakomodasi. Bagian pertama dengan memahami perbesaran saat kondisi mata tidak berakomodasi. Kondisi ini terjadi saat di mana pandangan dari mata tidak sedang penuh konsentrasi. Perhitungan rumusnya memiliki dua syarat yang harus dipahami yaitu SOK tak hingga SOK FOB. Dengan keterangan masing-masing adalah sebagai berikut. FOB yaitu titik fokus lensa objektif. SOP yaitu jarak bayangan ke lensa objektif. Sehingga untuk kedua syarat yang berlaku bisa diturunkan rumusnya menjadi 1 FOB 1 SOK 1 SOK, di mana SOK tidak terhingga maka yang terjadi adalah 1 FOB 1 SOK. Bisa disimpulkan bahwa SOK FOB. Sementara itu, untuk penghitungan dari perbesaran lensa teropong bintang atau alat optik yang lebih dikenal dengan sebutan teleskop adalah MSOP SOK dengan posisi SOP FOB, maka rumus menjadi M FOB SOK. Ada cara lain yang bisa digunakan untuk menghitung dari panjang teleskopnya yaitu dengan rumus D SOP SOK. Dari rumus tersebut, SOP FOB dari syarat sebelumnya dan SOK FOB yang didapat dari penurunan rumus, maka rumus akhirnya menjadi D FOB FOB. Berbeda dengan sebelumnya, maka mata berakomodasi maksimum berarti kondisi saat melihat teleskop menggunakan mata terbuka lebar alias lebih fokus dan berkonsentrasi tinggi. Untuk kondisi seperti ini juga terdapat dua syarat yang harus dipahami yaitu SOB tak terhingga, SOK extend. Adapun untuk keterangan masing-masingnya, SOB jarak benda ke lensa objektif, SOK jarak dari bayangan ke lensa okuler, SN jarak dari baca normal yang biasanya berada pada rentang nilai 25
hingga 30 cm. Dari syarat pertama yaitu SOP tak hingga, maka diperoleh rumus 1 FOB 1 SOP 1 SO. 1 FOB 1 SO atau disederhanakan menjadi FOB SO. Dengan FOB sebagai titik fokus dari lensa objektif. Sementara rumus untuk perbesaran lensanya adalah M tan. Keterangan M perbesaran pada lensa teropong bintang. Sudut dari pengamat ke bintang tanpa teropong. Sudut dari pengamat ke bintang dengan teropong. Persamaan tersebut juga masih bisa disederhanakan menjadi M FOB SOP. Rumus mencari panjang teleskop bisa dengan menggunakan DSOP SOP atau DFOB SOP. Proses pembentukan bayangan benda pada teropong bumi sama dengan pembentukan bayangan pada 3 lensa cembung berturut-turut. Lensa objektif akan menghasilkan bayangan dari benda yang terletak jauh tak hingga pada titik fokus lensa objektif. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cembung untuk benda yang terletak lebih dari kelengkungan cermin adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Panjang teropong bumi dapat dihitung melalui penjumlahan panjang fokus lensa objektif, 4 kali panjang fokus lensa pembalik, dan SOP. Rumus panjang teropong bumi dinyatakan melalui persamaan di bawah. Sedangkan pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi, letak bayangan benda oleh lensa pembalik berada di titik fokus lensa okuler dan berimpit dengan pusat kelengkungan lensa pembalik. Sehingga, panjang teropong bumi untuk mata tak berakomodasi dapat dihitung melalui persamaan berikut. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, bayangan benda oleh lensa okuler terletak di titik dekat maka, SOP, SN. Besarnya yang dihasilkan oleh teropong bumi adalah perbandingan panjang fokus lensa objektif, FOB, dan jarak bayangan oleh hasil pembalik ke lensa okuler, SOP. Pada pengamatan dengan mata tak berakomodasi, letak bayangan benda oleh lensa pembalik berada pada titik fokus lensa okuler. Sehingga jarak bayangan oleh hasil pembalik ke lensa okuler sama dengan panjang fokus lensa okuler, SOP FOB. Rumus perbesaran yang dihasilkan teropong bumi dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Kamera bekerja dengan cara menangkap cahaya melalui lensa dan menyimpannya sebagai gambar. Prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia, yaitu menggunakan lensa untuk mengatur fokus cahaya. Kamera bekerja dengan cara menangkap cahaya melalui lensa dan menyimpannya sebagai gambar. Prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia, yaitu menggunakan lensa untuk mengatur fokus cahaya. Mata berakomodasi maksimum merupakan cara memandang objek di mana otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat di titik depan mata, SN. Perbesaran sudut, anguler, loop mata berakomodasi maksimum dapat dinyatakan dengan mengamati benda dengan menggunakan loop dan dengan mata berakomodasi secara terus-menerus dapat melelahkan mata, loh. Oleh karena itu, pengamatan dapat dilakukan dengan mata tak berakomodasi. Skema pembentukan bayangan dapat digambarkan sebagai berikut. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi, benda yang diamati harus diletakkan di titik fokus loop, SF. Perbesaran sudut, anguler, loop mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan. Rumus mata tidak berakomodasi.